Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tema 7 IPS kelas 5 SD. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka dibentuklah PPKI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta melakukan persiapan segala sesuatu persiapan yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru tersebut. Ini adalah anggota PPKI, ada 21 orang termasuk Insinyur Soekarno, tetapi orang-orang Indonesia kemudian menambahkan anggota itu dengan 6 orang lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jepang. Setelah PPKI dibentuk, belum sempat melakukan rapat-rapat, terjadi beberapa kejadian penting di dunia. Yang pertama adalah pada tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom atau bom nuklir di kota Hiroshima, Jepang. Kemudian tanggal 8 Agustus, Soekarno-Hatta dan Regimen Widyadiningrat diundang dan diterbangkan dari Jakarta secara rahasia menuju Dalat, suatu kota di Vietnam, markas tentara Jepang di Asia Tenggara. Kemudian tanggal 9 Agustus, saat Soekarno masih di perjalanan, Amerika menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Kemudian tanggal 12 Agustus barulah Soekarno-Hatta dan Regimen sampai di kota Dalat, Vietnam dan bertemu dengan pemimpin militer Jepang untuk wilayah Asia Tenggara, yakni Jenderal Terauchi. Saat itu Terauchi menyampaikan janji Jepang bahwa Indonesia akan dimerdekakan tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kalau Koiso kan berjanji hanya akan dimerdekakan setelah menang perang. Kalau Terauchi ini menyampaikan lebih jelas lagi akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus. Saat itu sebenarnya Jepang sudah terdesak melawan pasukan sekutu, bahkan setelah dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tanggal 14 Agustus, Jepang menyalah kalah kepada pasukan negara-negara sekutu yang dipimpin Amerika. Tetapi Jepang di Indonesia merahasiakan hal tersebut. Walaupun begitu, beberapa pemuda, di antaranya adalah Sultan Syahrir dan para pemuda lain, mengetahui berita kekalahan Jepang tersebut melalui pemancar radio gelap. Setibanya Soekarno, Hatta dan Regimen di Indonesia, Syahrir mendatangi Soekarno dan Hatta dan memberitahukan bahwa Jepang sudah kalah dan meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang, karena mereka sudah kalah, tidak akan mampu memenuhi janjinya. Kemudian selain Syahrir juga besoknya, tanggal 15, beberapa kelompok pemuda lain juga mendatangi Soekarno dan Hatta menyampaikan hal yang sama. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak, sehingga pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni diculiknya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda ke wilayah Rengas Dengklok di daerah Karawang. Dan pada tanggal 17 Agustus akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kita lihat kejadiannya lebih jelas. Yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Merupakan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh pejuang golongan muda dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut tak terpengaruh oleh Jepang dan agar mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera tanpa menunggu janji kemerdekaan dari Jepang. Para tokoh golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok pemuda itu antara lain, yang pertama adalah kelompok Sultan Syahrir dan teman-temannya. Itu yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Kemudian kelompok Subadio dan Subianto dan teman-temannya juga. Dan kemudian yang ketiga adalah Wikana. Wikana ini termasuk yang paling keras dan paling ngotot ketika mendatangi Soekarno agar Soekarno segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno, Hatta dan para tokoh golongan tua yang lainnya menolak itu dengan alasan jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu malah membuat Indonesia bentrok dengan Jepang. Intinya alasan keamanan. Karena Soekarno dan Hatta menolak keinginan para pemuda itu, akhirnya pejuang dari golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok di Karawang. Di Rengas Dengklok itu terdapat markas peta. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan penculikan itu adalah untuk menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Tim penculik itu antara lain Sukarni yang menjadi pemimpinnya, kemudian Yusuf Kunto dan Dr. Muwardi serta beberapa anggota peta yang lainnya. Ya, saat itu Soekarno dan Hatta diculik pada saat mereka sedang melakukan makan sahur karena saat itu bulan Ramadan. Dijemput dengan 2 mobil. Ini adalah tempat Soekarno dan Hatta diculik di Rengas Dengklok.
Lalu pada saat itu, siangnya, Ahmad Subarjo mengira Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Jepang. Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang juga, teman dekat Soekarno dan Hatta. Tetapi setelah bertemu dengan para pemuda, akhirnya ia tahu penculiknya bukan Jepang, tetapi para pemuda itu sendiri. Setelah berunding, akhirnya Ahmad Subarjo diizinkan oleh para pemuda untuk menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan sampai waktu malam. Jadi diculiknya ketika sahur, kemudian seharian di Rengas Dengklok, dan ketika malam sudah bisa kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Soekarno dipanggil oleh pihak Jepang, tepatnya oleh Jenderal Nishimura. Jenderal Nishimura sudah mencium gelagat para pemuda, kemudian mengancam Soekarno dan Hatta jika melakukan proklamasi kemerdekaan, mereka tidak segan-segan akan bertindak, bahkan menangkap atau menembak Soekarno. Setelah ancaman itu, justru Soekarno dan Hatta semakin yakin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan sendiri tanpa izin Jepang. Maka para pejuang, terdiri dari golongan muda dan tua, dan anggota PPKI yang awalnya tadinya mau rapat tetapi digagalkan oleh Jepang, kemudian diam-diam malah berkumpul di rumah Laksamana Maeda, merumuskan teks proklamasi. Laksamana Maeda merupakan perwira Jepang yang secara pribadi bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Saat mereka mulai rapat itu sekitar pukul 12 malam, dan mereka rapat sampai waktu sahur. Bahkan Soekarno dan Hatta makan sahur di rumah Laksamana Maeda itu. Pada rapat itu disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus, yakni besoknya jam 10. Dan kemudian untuk merumuskan teks proklamasi, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta pindah ruangan, memisahkan dari para pejuang tadi ke ruangan yang lainnya, dan mereka menulis naskah proklamasi tersebut. Yang menulis tangan adalah Soekarno. Jadi para perumus teks proklamasi itu ada 3, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah naskahnya jadi, lalu naskah itu diketik oleh Sayuti Malik. Ini adalah Sayuti Malik yang sedang mengetik teks proklamasi sambil diawasi oleh BM Diah, seorang pejuang pemuda juga yang sekaligus sebagai wartawan. Nah, jauh sebelum itu, Ibu Fatmawati yang merupakan istri Soekarno sudah menjahit bendera merah putih, sudah disiapkan. Setelah teks proklamasi selesai, kemudian para pejuang bubar ke rumahnya masing-masing, dan besoknya, pada tanggal 17 Agustus, mereka berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan Soekarno ditemani dengan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dihadiri oleh banyak warga di situ. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Maka sejak saat itulah Indonesia merdeka. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera. Ada 3 orang petugas pengibar bendera, yakni Trimurti yang merupakan istri dari Sayuti Malik. Kemudian yang paling utama ini adalah Latif Hendra Diningrat yang merupakan wakil komandan peta untuk wilayah Jakarta. Dan kemudian seorang pemuda yang lain bernama Suhud. Ada 3 orang berarti. Latif inilah yang memimpin upacara pengibaran bendera itu. Sebelum itu bahkan Latif sudah menyiapkan pasukan peta di sekitar tempat Soekarno itu. Pasukan yang sebenarnya dilatih dan dipersenjatai oleh Jepang itu disiapkan di sekitar rumah Soekarno menjaga-jaga apabila ada Jepang datang ingin menggagalkan proklamasi. Latif sudah memerintahkan agar tidak segan-segan menembak tentara Jepang yang ingin menggagalkan proklamasi kemerdekaan. Tetapi alhamdulillah tidak datang ya, sehingga proklamasi bisa dilaksanakan. Jepang baru datang setelah selesai, terlambat mereka. Setelah Indonesia merdeka, barulah PPKI sempat melaksanakan rapat. Rapat pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, jadi sehari setelah proklamasi. Rapat itu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disusun sebelumnya, dan Piagam Jakarta dijadikan pembukaan UUD 45, tetapi ada sedikit perubahan, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua memilih dan mengangkat Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian besoknya, tanggal 19 Agustus, rapat PPKI juga membentuk 12
kementerian dan 4 menteri negara, serta membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi saja. Jadi saat merdeka, kita hanya memiliki 8 provinsi, yakni Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil yang meliputi NTT dan NTB, Maluku, serta Provinsi Sulawesi. Pada tanggal 22 Agustus juga dibentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang fungsinya seperti DPR sementara sampai DPR dan MPR betulan terbentuk. Kemudian juga membentuk 3 wadah, yakni KNI, Komite Nasional Indonesia, kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, dan BKR. PNI ini saat itu ingin dijadikan sebagai partai tunggal di Indonesia, tetapi kemudian putusan ini dianulir di kemudian hari. Nah, di sidang pertama PPKI tadi, tanggal 18 Agustus, disepakati dasar negara Pancasila itu apa yang sudah disepakati oleh Panitia 9 di Piagam Jakarta, tetapi mendapatkan perubahan pada sila ke-1. Jika di Piagam Jakarta, sila ke-1 itu ditulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bagian itu dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini terjadi atas usul beberapa tokoh, terutama tokoh dari Indonesia Timur. Dan demi menjaga persatuan, akhirnya para ulama yang hadir di dalam sidang PPKI itu akhirnya mengalah dan menyetujui penghapusan kata syariat Islam tersebut. Maka jadilah Pancasila ini yang seperti kita kenal sampai sekarang. Nomor 1-nya ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi nomor 2, 3, 4, dan 5 ini masih sama seperti yang ada di Piagam Jakarta. Nah, setelah Indonesia merdeka, apakah perjuangan selesai? Ternyata tidak. Jepang sudah kalah, Indonesia memerdekakan diri sendiri, kemudian datanglah Belanda ditemani oleh Inggris. Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, saat itulah bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menjajah Indonesia, maka pecahlah perang kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1949. Dalam perang kemerdekaan ini terjadi beberapa peristiwa heroik yang penting ya. Misalnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, lalu terjadi peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area, dan beberapa peristiwa penting yang lainnya. Yang pertama adalah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Meletus pertempuran sengit antara tentara sekutu, yakni Inggris dan Belanda, melawan rakyat Surabaya. Saat itu ada tokoh penting yang bernama Bung Tomo berpidato di radio membakar semangat rakyat Surabaya untuk bertempur melawan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya
Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saat itu banyak sekali para pejuang Indonesia yang gugur, dan tanggal 10 November akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu ada juga pertempuran Ambarawa. Setelah Belanda menguasai berbagai tempat, Belanda ingin menguasai juga Jawa Tengah. Setelah mendarat di Semarang, pasukan Belanda dan Inggris akhirnya bergerak menuju ke arah Ambarawa. Kemudian dilawan oleh pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Isdiman. Tetapi Kolonel Isdiman tewas dan datanglah pasukan bantuan yang dipimpin oleh Sudirman. Kolonel Sudirman pun akhirnya berhasil mengalahkan Belanda di dalam pertempuran Ambarawa itu, sehingga Belanda akhirnya mundur kembali ke Semarang. Dan sejak pertempuran Ambarawa inilah, Sudirman semakin dikenal oleh para pejuang sebagai seorang pemimpin militer yang memiliki kecerdasan yang hebat. Lalu ada juga peristiwa Bandung Lautan Api. Belanda saat itu sudah menguasai Jakarta dan ingin menguasai Bandung. Ketika pasukan Belanda bergerak menuju Bandung, para pejuang di Bandung bersiap untuk melakukan perlawanan, sama seperti di Surabaya. Akan tetapi, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka akan mundur dari Bandung dan melakukan perlawanan secara gerilya. Tetapi sebelum mundur, para pejuang dan juga rakyat akhirnya memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung, yakni dengan membakar beberapa bangunan-bangunan penting bisa dijadikan markas oleh Belanda dan Inggris. Terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, walaupun bangsa Indonesia melakukan perjuangan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah di dalam pertempuran, tetapi secara umum Belanda terus menguasai wilayah Indonesia satu persatu dan ingin menjajahnya kembali. Bahkan mereka melakukan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Akan tetapi, dengan perjuangan yang tidak ada henti, juga kelihayan di dalam diplomasi, akhirnya pada tahun 1949, akhirnya Belanda mau menerima Indonesia merdeka dan mundur dari Indonesia. Ini terjadi dalam perundingan konferensi meja bundar. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, setelah itu, apa perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya? Ternyata masih panjang. Bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Seperti ini adalah pembangunan bendungan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Kemudian juga ada pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pasar, dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah pembangunan yang sifatnya fisik. Yang paling penting adalah pembangunan masyarakat Indonesia supaya memiliki mental yang baik, sifat yang baik, dan juga cerdas secara pikiran, dan juga bertakwa secara spiritual. Selain itu juga upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia dapat kita lakukan dengan cara kita harus menghormati budaya dari daerah
lain. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya lain antara lain sebagai berikut. Misalnya ya, tidak membangga-banggakan budaya sendiri dan meremehkan budaya lain, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain atau mempelajari budaya daerah lain. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.